Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Herlia. Saya guru Paramount School Palembang, sekaligus peserta AKM Angkatan 11. Saya akan sedikit memaparkan tentang AKM yang telah saya dapatkan pada program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. AKM dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitif atau kegiatan belajar yang melibatkan pengetahuan, yaitu literasi dan numerasi. Dalam uji literasi, yang dites ialah kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks. Sedangkan dalam pengujian numerasi akan dites kemampuan berpikir dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sesuai dengan konteks yang diberikan. Baiklah, langsung saja. Apa sih perbedaan antara ujian nasional dan juga asesmen kompetensi minimum? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa arah kebijakan baru yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada dua. Yang pertama, Kemendikbud menghapuskan ujian nasional pada tahun 2020 lalu. Itu juga sekaligus menjadi tahun terakhir untuk pelaksanaan ujian nasional. Kebijakan yang kedua, Kemendikbud akan memberlakukan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum mulai tahun 2021. Ujian nasional itu sendiri bertujuan untuk mengukur keberhasilan. Jadi kira-kira berhasil atau tidak ya anak-anak? Lulus atau tidak ya kira-kira anak-anak? Nah, sedangkan AKM itu tujuannya untuk memotret, memetakan mutu pendidikan sekolah, bukan hanya dari penilaian siswa saja. Jadi tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Pada AKM ini akan ada 3 kompetensi yang akan diikuti oleh siswa. Yang pertama ada literasi, yang kedua numerasi, dan yang ketiga ada survei karakter. Lalu perbedaan UN dan AKM selanjutnya adalah dari jenjang penilaiannya saja sudah berbeda ya. Jadi kalau untuk UN itu dimulai dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Sedangkan AKM dimulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kemudian untuk level siswa. Jadi ini tidak lagi diperuntukkan untuk siswa di tingkat akhir. Kalau biasanya itu kan hanya untuk kelas 9 dan 12 saja. Nah, untuk AKM sendiri, level siswanya itu dimulai dari kelas 5, 8, dan 11. Lalu untuk subjek siswa, itu akan dilakukan hanya untuk sampel siswa saja. Jadi tidak untuk keseluruhan siswa. Jadi untuk kelas 5, itu akan diambil sampel siswa sebanyak 30 siswa. Lalu untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sebanyak 45 siswa. Jadi, pelaksanaan AKM itu tidak hanya diberlakukan untuk siswa saja. Akan tetapi, baik itu guru dan juga kepala sekolah ikut terlibat dalam pelaksanaan AKM tersebut. Selanjutnya, bentuk soal AKM terdiri dari 2. Yang pertama ada objektif dan non-objektif. Untuk objektif sendiri, itu terdiri dari pilihan ganda yang hanya ada 1 jawaban benar, lalu ada pilihan ganda kompleks, itu jawaban benar lebih dari 1, menjodohkan, ada isian singkat yang terdiri dari angka, nama atau benda yang sudah fix, dan juga non-objektif yang berisi esai.
Lalu selanjutnya, terdapat dua komponen yang mendasar yang diukur pada AKM ini. Jadi, ada literasi dan juga numerasi. Literasi sendiri itu ada teks, informasi, dan sastra, menemukan, interpretasi, dan juga integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan pada numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Lalu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Personal, sosial budaya, dan saintifik. Demikianlah penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.